kartu ATM dan buku tabungan, seorang perawat di Taiwan harus mendekam 6 bulan penjara dan dia harus membayar hampir 11 juta uang Taiwan, yaitu sekitar 5,9 miliar. Seorang wanita telah menjadi perawat hampir 12 tahun di Taiwan karena dia terlilit pinjol, dan biaya yang harus dia bayar setiap bulannya sudah melebihi dari gajinya. Jadi dia terpikir untuk menjual kartu ATM dan buku tabungannya kepada anggota sindikat penipuan. Agar tidak terdeteksi oleh pemerintahan Taiwan, tim penipuan ini justru memintanya untuk memberikan rekening bank lain lagi, dan tim penipuan memanfaatkan rekeningnya untuk menipu 7 orang dan menyamar sebagai jaksa atau polisi. Ingat, jangan pernah menjual kartu ATM atau buku tabungan kalian ya. Jikalau sudah selesai kontrak, sebelum pulang, tarik dulu semua uang yang ada di dalam rekening Anda. Dan kalau di dalam rekening sudah tidak ada uang, digunting saja kartu ATM dan buku tabungan Anda agar pas ditemukan orang tidak disalahgunakan. Gadai ATM yaitu korbannya Mbak Gemoy. Ini ada korbannya Mbak Gemoy 12 yang gadai ATM di Mbak Gemoy 12 rek ya. Hati-hati, kamu gadai ATM terus ngasih PIN ke orang yang kamu gadai, terus dijual, ibarat kata dijual ke penipu untuk melakukan penipuan transaksi yang kayak yang sudah-sudah. Itu yang kena kamu Mbak ya. Jadi seperti ini rek ya ceritanya. Kemarin ada Mbak ya yang cerita ke aku, katanya saya juga jadi korbannya Mas Jaya, yaitu aku butuh uang Mas Jaya, mau nggade ke ATM, mau nggade ATM ku lah, ATM ku udah ku kirim ke alamat si Mbak Gemoy ini lah. Terus katanya mbaknya ini ditunggu sampai 2 hari atau terus sampai jam berapa Mbak, terus jam 2, jam 5, sampai sekarang pun nggak dikirim-kirimnya uang pinjaman tersebut, alias ATM-nya diambil sama Mbak Gemoy, ditipu dia. Terus mbaknya ini kan pergi ke kantor pos, itu kan ATM Bank Pos. Nah setelah itu mau blokir nih ATM-nya, ternyata nomor PIN-nya itu sudah diganti. Nah iki wedine lek moro-moro didol ya, dijual ke penipu. Kan banyak itu yang jual beli ATM. Terus aduh parah iki. Ini yang bisa kena itu sampean loh Mbak ya. Makanya ATM itu data-data pribadi itu kalau kalian mau pinjam uang ya, yang orang yang terpercaya, ibarat kata ndek warung Indo sudah sama kenal, untuk jaminan nggak apa-apa. Tapi kalau online kalian nggak pernah tahu orangnya, akunnya aja kayak akun palsu, kok kalian percaya? Informasi ini penting banget dan kalian harus sebarin ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya debit card atau kartu ATM, terus tanpa sengaja kartu ATM itu hilang atau jatuh entah di mana, kalian jangan biarin gitu aja. Walaupun saldonya kosong atau kamu nggak pernah gunain lagi, terus hilang gitu kartu ATM-nya, terus kamu bilang udahlah nggak ada juga saldonya apa. Jangan dibiarin gitu aja ya. Segera kalian ke bank tempat kamu buka rekening tersebut, terus blokir ATM-nya ya. Kalau kalian beralasan kan nggak punya waktu langsung ke banknya apa segala macam, nggak apa-apa. Setelah hilang 1 minggu kemudian pas kamu ada waktu, atau 1 bulan kemudian pas kamu ada waktu, langsung pergi ke banknya untuk blokir ya. Karena kalau misalnya kamu tidak blokir, terus kartu ATM-mu itu ditemukan sama orang lain, kartu ATM-mu bisa digunakan untuk hal-hal yang nantinya akan merepotkan kamu sendiri ya. Ada teman aku yang dia kartu ATM-nya jatuh, terus dia abaikan aja karena dia pikir udahlah nggak ada saldonya apa segala macam, jadi nggak diblokir, nggak diapa-apain. Nah tiba-tiba dia dapat surat panggilan dari pengadilan karena kasus pencucian uang. Ternyata ATM yang hilang atau kartu debit yang hilang sebelumnya itu ditemukan sama orang, terus digunakan sama orang untuk melakukan penipuan dan melakukan pencucian uang. Nah, orangnya udah ketangkep. Jadi dia ikut terlibat nih, Mbak PMI-nya ikut terlibat. Karena apa? Karena nama dari rekening tersebut adalah namanya dia, gitu loh. Tapi kalau kalian punya bukti-bukti yang banyak, aku udah ini sih udah saranin sih ke temen aku itu, ke mbak itu, aku bilang kamu screenshot semua pengeluaran kamu, pengiriman kamu yang kamu kirimin buat keluarga. Terus kalau misalnya ada ada slip gaji, kamu juga bawa slip gajimu
untuk jaga-jaga kamu dimintain bukti apa segala macam gitu loh. Apalagi kasihan dia perginya ke pengadilan sendiri, tidak ditemanin agent gitu. Ya semoga aja sih nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi teman-teman. Jadi kita perlu waspada ya, waspada dari sekarang karena udah banyak banget kasus mbak-mbak atau mas-mas TKI yang ada di sini itu yang tiba-tiba dapat panggilan dari pengadilan karena kasus pencucian uang yang mana berasal dari rekeningnya, tapi rekening mereka sebenarnya udah nggak ada di tangan mereka alias hilang atau jatuh atau mungkin dicuri orang. Gitu ya teman-teman ya, sampaikan, penting banget ini.